Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'i ma kana Allah qawlan wa fi'lan sirra wa alaniyatan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabil kiram wa li tabi'in wa li tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah wa li nabiyina Khidir alaihi salam wa li sultanil awliya Sayyidul Qadir jalani wa li masyayikhina minal awliya wal ulama min masyariqil ardi ila maghribiha wa khususan Syekh Haji Imran Hasan Sayyidil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurna kullama a'taitana bi fadlika wa kiramika ya kiramal akramin. Allahumma iftah lana futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al liman siraja wa la taj'al sidraja bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin rahman amin amin rahim amin amin mujibas sailin. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyatun fi assalamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Sehat? Ada yang sakit? Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Habibil Mustafa wal Mujtaba Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada anak-anak santri-santri semuanya, kita pada hari ini mata pelajaran fikih. Jadi kita hari ini mempelajari tentang fikih. Pada pelajaran kita sebelumnya kita membahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Apa itu pernikahan? Menyatukan hubungan dua insan yang berbeda yang pada awalnya tidak halal menjadi halal, yang pada awalnya dilarang menjadi diperbolehkan, bahkan menambah pahala bagi pasangan tersebut. Sebelumnya kita telah membahas sedikit banyak tentang pernikahan. Di antara santri-santri, ada nggak yang ingat tentang pembahasan pernikahan? Ada yang masih ingat pembahasan pelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada? Silahkan, apa yang masih Anda ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Pernikahan itu disunahkan bagi orang yang sudah beragama pernikahan. Oke, tadi dikatakan oleh teman kita bahwa pernikahan itu hukumnya disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang telah berhajat, bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah. Itu pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Siapa lagi yang bisa menyampaikan apa pelajaran yang didapati dari pelajaran kemarin? Siapa lagi yang bisa? Bisa? Silahkan. Orang laki-laki yang menikah boleh empat istri. Oh begitu, oke. Dari teman kita lagi, pelajaran yang masih dia ingat sampai sekarang, insya Allah tidak akan lupa sampai selanjutnya. Apa pelajarannya? Seorang laki-laki yang merdeka boleh memiliki istri sebanyak 4.
Itu yang teringat. Kalau itu hanya dikhususkan untuk laki-laki yang merdeka. Baik. Kalau lebih dari 4 boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ada yang ingat lagi pelajaran kita kemarin? Ada yang ingat? Atau telah cukup? Oke. Berarti kesimpulan yang masih diingat oleh para santri kaji kita sebelumnya adalah bahwa pernikahan itu hukumnya disunnahkan bagi orang yang telah berhajat, bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah. Lalu pelajaran yang bisa kita ingat yang sebelumnya adalah bahwa seorang laki-laki yang merdeka hanya boleh memiliki istri sampai 4, tidak boleh lebih daripada itu. Kalau kita yang di sini, para santri-santri semua, rencananya mau berapa? 1 kah? 2 kah? 3 kah? Atau 4 kah? Atau tidak kah? 1, 2. Tergantung bagaimana ke depannya. Mana tahuan banyak orang yang berminat. Baik. Tetapi kalau sesuai dengan prinsip guru kita di pondok, Buya kita, Buya Syekh Haji Ali Imran bin Hasan, Buya pendiri pondok pesantren kita, pondok pesantren Nurul Yakin Dengan, bahwa beliau komitmen dengan beristri hanya 1. Kalau kita mau mengikuti jejak beliau silahkan. Tetapi syariat tidak melarang untuk menikah sebanyak 2, 3 ataupun 4. Tetapi kalau kita mengikuti langkah yang telah dipilih atau dilakukan oleh guru kita, Buya Syekh Haji Ali Imran Hasan, hanya memiliki satu istri. Baik, oke. Kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini tentang fikih di bagian syarat wali dan saksi pernikahan. Apa pembelajaran kita sekarang? Syarat wali dan saksi pernikahan. Jadi di dalam pernikahan itu harus ada mempelai, harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada pada nanti maharnya. Paham? Sekarang kita mempelajari di bagian apa saja syarat wali dan saksi di dalam pernikahan. Jadi itu judul pembelajaran kita hari ini. Apa saja syarat wali dan saksi dalam pernikahan. Di dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan bahwa syaratnya berjumlah 6. Berapa syaratnya? Berapa? Persyaratannya ada 6. Syarat yang pertama adalah Islam. Harus disyaratkan seorang wali dan seorang saksi beragama Islam. Tidak boleh selain itu. Lanjut. Syarat yang kedua, wali dan saksi harus telah usia baligh. Baligh itu kapan? Kapan seseorang itu dikatakan telah baligh? Ada yang tahu? Kapan seorang laki-laki telah dikatakan dia telah mencapai usia balighnya? Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Yang di belakang? Ada yang tahu? Tahu? Ada? Apa tadi? Telah mimpi basah atau bahasa redaksi di dalam kitabnya telah ihtilam. Oke. Baligh bagi laki-laki ada 2 cara, 2 penyebabnya. Pertama dengan sebab mimpi basah atau yang dinamakan dengan ihtilam. Apa redaksi kitabnya? Ihtilam. Yang kedua difaktorkan oleh usia. Berapa usianya? 15 tahun. 15 tahun. Jadi ada 2 cara mencapai usia baligh seseorang. Pertama dengan cara mimpi basah, yang kedua dengan telah berusia 15 tahun. Ketika telah dijumpai salah satunya saja, berarti dia telah terhitung baligh. Contoh,
Sekarang ada anak berusia 12 tahun. Dia telah mimpi basah. Apakah dia telah balik? Telah. Berarti dia balik dengan sebab telah mimpi basah. Selanjutnya ada pertanyaan. Ada seorang anak yang telah berusia 16 tahun, tetapi dia belum pernah mimpi basah. Pertanyaannya, apakah dia telah balik atau belum? Apakah telah balik atau belum? Telah. Disebabkan usianya. Berarti ada yang balik disebabkan usia, ada yang balik disebabkan mimpi basah. Oke, itu syarat wali dan saksi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah berakal. Maka orang gila tidak boleh menjadi saksi atau wali pernikahan. Baik yang gilanya itu berkelanjutan atau yang berkelanjutan, maksudnya adalah selalu gila, atau yang kalau bahasa Indonesianya mungkin bangkit-bangkitan. Misalnya hari ini gila, besok kembali normal, besok gila lagi. Tetap itu tidak bisa terhitung sebagai orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang normal seutuhnya. Tidak boleh ada unsur kegilaan di dalam dirinya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah merdeka. Memang pada saat kita hidup zaman sekarang, memang seluruh kita itu merdeka. Merdeka adalah orang yang dirinya penuh kebebasan. Kalau budak-budak di zaman dahulu, hidupnya itu tergantung bagaimana tuannya. Hidup budak itu tergantung bagaimana kontrol dari tuannya. Bahkan sampai diistilahkan bahwa budak itu tak ubahnya seperti barang. Paham? Budak itu tak ubahnya seperti barang. Gimana barang itu? Barang itu adalah sebagai hak milik dari si pemiliknya dan boleh dia jual kapanpun dia inginkan. Contoh, Ustadz atau Bapak memiliki handphone. Ini adalah barang Bapak. Ini adalah milik Bapak. Suatu ketika Bapak ingin, bisakah Bapak menjual handphone ini? Bisa. Budak tak ubahnya seperti itu. Ketika seorang tuannya ingin menjualnya, ketika seorang tuannya ingin membebaskannya, itu bisa. Maka sampai-sampai diistilahkan bahwa budak itu tak ubahnya seperti barang. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi perbudakan. Maka syarat yang keempat harus merdeka. Maka seorang budak tidak boleh menjadi wali dan saksi pernikahan. Tapi kalau dia yang menikah, itu boleh. Kalau budak menikah tentu boleh. Tetapi yang sebagai saksi dan wali tidak diperbolehkan. Lanjut syarat selanjutnya, syarat yang kelima. Disyaratkan wali dan saksi harus laki-laki. Dalam pernikahan itu memang harus laki-laki. Tidak boleh wali itu perempuan, begitu juga saksi, harus laki-laki. Selama kita menjalankan hidup dan kehidupan, pernah tidak nampak orang yang menikahkan itu perempuan? Saya nikahkan engkau, tidak pernah kan? Karena memang salah satu syaratnya adalah harus laki-laki. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah Adalah itu apa? Orang yang tidak fasik. Bukan adil secara bahasa Indonesia, tetapi adalah orang yang telah memenuhi standar ketaatan kepada Allah. Artian kata apa? Artian kata dia tidak orang yang fasik. Seperti dia telah melaksanakan sholat 5 waktu, dia telah melaksanakan puasa Ramadan, yang wajib-wajib telah dia kerjakan, telah mencapai minimal standar menjadi orang adalah, dia telah bisa menjadi seorang wali. Yang terpenting, dia tidak sebagai orang fasik. Kalau orang fasik, bolehkah dia menjadi wali? Jawabannya adalah tidak. Bolehkah orang fasik menjadi saksi? Jawabannya adalah tidak. Siapa orang fasik itu?
adalah orang yang khuruj an taatillah, orang yang keluar dari mentaati Allah. Contoh, dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Contoh, dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Berarti kan dia tidak taat kepada Allah. Berarti itulah orang fasik. Jadi orang yang tidak melakukan kewajiban, orang yang tidak sholat 5 waktu, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, itu adalah orang fasik. Maka orang fasik tidak boleh menjadi wali atau saksi pernikahan. Yang hanya boleh adalah orang yang adalah. Orang yang apa? Orang yang adalah. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah para santri semua paham? Paham? Paham. Siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Menjelaskan sesimpel-simpelnya. Kalau bahasa dulu kita belajar di sekolah SD, rangkumannya, rangkuman pembelajaran kita hari ini. Sampaikan secara simpel dan detail, ini, dan ini. Syaratnya ini dan ini. Siapa yang bisa? Ada yang bersedia? Ayo. Berani untuk tampil. Sebenarnya, dalam kita menjalani hidup ini, tidak ada yang perlu kita segankan. Contoh, kita malu di hadapan teman kita. Masa kita malu di hadapan teman kita? Teman kita kok. Di hadapan orang yang tidak kita kenal. Masa kita malu juga? Kita tidak kenal kok. Jadi sebenarnya, tidak ada peluang kita untuk malu, tidak ada peluang kita untuk segan, untuk tampil. Kenapa? Karena kita tampil di hadapan teman kita, apa yang kita malukan? Teman kita kok. Di hadapan orang yang kita tidak kenal, apa yang kita malukan? Ya kebetulan dia tidak kenal, ya kan? Sebenarnya tidak ada peluang kita untuk malu, untuk tidak berani, tidak ada peluangnya. Baik, adakah dari santri yang bisa untuk menjelaskan sesimpel-simpelnya, ringkasan, bukan jabaran atau penjelasan yang panjang, tetapi kesimpulan saja. Siapa yang berani? Ada yang berani? Berani? Silakan. Silakan. Menghadap kepada teman-teman. Jadi syarat wali dan saksi pernikahan ini terdapat di undang-undang. Pertama Islam. Jadi orang yang menjadi wali itu harus Islam. Islam tidak boleh. Syarat yang kedua balik. Balik itu terbagi menjadi dua. Itu dengan dewasa dan yang kedua dengan usia yang muda. Jadi ketika anak yang berusia 12 tahun, ketika dia sudah berusia, jadi dia sudah balik. Dia berakal. Jadi orang yang gila tidak boleh menjadi wali. Yang keempat dekat. Zaman dulu ada budak ya. Orang muda tidak boleh menjadi wali. Yang kelima laki-laki. Orang wali itu harus laki-laki. Yang keenam adalah itu orang yang tidak bersih, itu orang yang telah mengerjakan kewajibannya seperti puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan selalu waktu sesuai standar. Ya. Jadi aplaus untuk teman kita. Terima kasih. Alhamdulillah telah disimpulkan oleh teman kita tadi, sangat luar biasa. Oke. Dari teman-teman santri semua, anak-anak bapak, adakah pertanyaan lagi tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalau tidak, kita tutup lagi pembelajaran kita hari ini. Oke. Alhamdulillah, dengan telah dijelaskan tentang pembelajaran hari ini, moga-moga seluruh kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai ke akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Doa setelah belajar, siapa yang mau memimpin? Ada yang bersedia? Doa setelah belajar? Silakan. Doa mau pulang.
Amin ya Allah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بارك الله لنا ولكم فيما وقع بيني وبينكم وغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.